terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu. Shalom kaum wanita yang terkasih dalam Kristus. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian semua dalam ibadah online kali ini. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau awali dengan doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan pada kami, bagi kami untuk beribadah. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan melawat kami melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan
Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Kadang Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau dan sanggup menolong kita. Mari kita belajar untuk lebih lagi mengenal Tuhan kita dan mengerti rencananya dalam hidup kita. Kita nyanyikan bersama. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau
Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bawakan doa syafaat kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam keadaan yang saat ini Tuhan, pandemi virus COVID-19 Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan situasi yang ada saat ini, kami masih boleh beribadah, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memuji nama-Mu, walaupun lewat online yang ada Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Bapa, kami bawakan pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang paling tahu Bapa. Biarlah Tuhan menjawab kebutuhan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau tolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bawa saudara Jerry yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Kau hadir bersamanya. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Lewat obat-obatan, dokter yang menanganinya Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik baginya. Segala apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan cukupkan ya Bapa. Orang-orang yang saat ini menemaninya juga Engkau beri kesehatan, kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk gembala sidang kami Bapak Samuel sih. Untuk Ibu Wiwi ya Bapa. Keluarga mereka Tuhan. Lindungi Tuhan, beri kesehatan, kekuatan. Hikmat marifat-Mu tambah-tambahkan Bapa. Kami sungguh mengucap syukur sebagai jemaat. Kami digembalakan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap jemaat yang mendengar firman-Nya diberikan kekuatan. Diberikan sukacita ya Tuhan. Dalam keadaan apapun kami boleh mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan, komisi-komisi yang ada di gereja ini, kami bersatu hati melayani-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau berkati komisi-komisi yang ada ini, pelayanan kami hanya meninggikan nama-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Jokowi bersama dengan para menterinya. Biarlah Tuhan Yesus beri mereka kesehatan, perlindungan Tuhan. Bijaksana dan hikmat dari-Mu dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Adalah keputusan yang tepat kiranya ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, COVID-19 ini penyebaran dapat dihentikan. Ajar kami Tuhan sebagai rakyat untuk taat, patuh pada pimpinan kami Tuhan. Kedewasaan ya Bapa. Sehingga Tuhan akan cepat berlalu pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya waktu-Mu, cara-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi Bapa. Dalam setiap peristiwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah semakin hari semakin hidup menyenangkan-Mu. Takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk ekonomi bangsa kami Tuhan yang mengalami penurunan. Ekonomi bangsa secara global ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus, biarlah campur tangan Tuhan. Tuhan pulihkan keadaannya ya Bapa. Biarlah rakyat ya Tuhan, yang dalam golongan lemah Tuhan tolong. Bantuan sosial yang ada, boleh tepat sasarannya Tuhan. Mereka boleh menerimanya Tuhan. Jaga hati mereka ya Tuhan yang ingin memanfaatkan situasi ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, hadir dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Keamanan bangsa kami juga Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menopang Bapa, para aparat TNI, Polri, bekerja dengan giat. Lindungi mereka ya Tuhan. Berikan mereka hati yang peka. Biarlah mereka bekerja dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus kami berdoa juga ya Bapa. Bagi gembala-gembala sidang ya Tuhan.
yang ada di negara-negara, semua negara Tuhan. Mereka adalah gembala yang menggembalakan jemaatnya. Biarlah ya Tuhan, jemaatnya boleh digembalakan dengan baik, diberikan kekuatan lewat renungan firman yang ada. Mereka setia, jemaat memiliki mesbah doa bersama keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah keadaan semuanya akan dipulihkan. Anak-anak boleh kembali bersekolah, guru-guru kembali boleh mengajar, para pekerja karyawan boleh kembali bekerja Tuhan. Perusahaan-perusahaan yang ada saat ini, segala bidang aspek boleh kembali ya Tuhan. Dan mereka hidup semakin takut akan Engkau. Ampuni umat manusia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu ada pengharapan ya Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kami, ucapan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami masih punya kesempatan satu kali lagi untuk beribadah bersama-sama. Lewat media apapun, kami tetap percaya bahwa kami punya niat untuk beribadah, meninggikan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dinasehati, dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kami boleh makin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih, kami percaya bahwa setiap kami dimanapun kami berada, kami disertai Tuhan, kami diberkati Tuhan. Ada tuntunan, ada pertolongan Tuhan yang tidak berhenti mengikut kehidupan kami. Kami percaya kepada nama Yesus. Dalam keadaan apapun, baik tidak baik waktunya, kami tetap percaya kepada nama Yesus. Terima kasih Bapa buat waktu ini. Di dalam nama-Mu kami berserah, kami siap dengar firman Tuhan. Ya, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, kita bersama katakan amin. Shalom saudaraku semuanya, kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada malam hari ini, ibadah wanita. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin saya sering menyebut Bapak Ibu gitu ya, siapa tahu juga ada Bapak yang nonton kan tidak menjadi masalah. Dan biasanya karena sudah kebiasaan begitu. Tapi kiranya para wanita dimanapun Anda berada, Tuhan menyertai setiap kita, amin. Ketika masa pandemi ini, saya menyadari bahwa ada sebuah fenomena baru yang terjadi gitu kira-kira. Kalau Anda sadar bahwa ternyata banyak wanita sekarang yang tiba-tiba bisa mengambil alih gitu kira-kira kehidupan rumah tangga. Biasanya suami kerja, istri di rumah. Sekarang tiba-tiba banyak wanita yang tiba-tiba jadi lebih produktif kalau Anda sadar. Saya enggak tahu, mungkin karena wanita cenderung lebih gercep gitu ya, gerak cepat atau gimana. Jadi ketika kondisi apa, wanita bertindak terlebih dahulu. Beda dengan pria-pria seperti saya yang kadang-kadang nyantai, begitu ngalamin sesuatu kayaknya kok kurang cepat begitu. Jadi ada fenomena yang tiba-tiba berubah. Saya melihat banyak ibu-ibu sekarang bukan cuman didik anak ya kan, jadi guru di rumah. Lalu tiba-tiba juga ada yang ikut jadi kerja, cari kerjaan. Lalu kemudian ikut andil dalam ngurusin rumah tangga, termasuk tetap melayani suami, ya toh, karena mungkin dalam kesusahan dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Dan doa saya setiap jemaat wanita di tempat ini tidak menjadi lemah, tetapi boleh tetap menjadi penolong, tetap kuat, tetap produktif apapun yang terjadi. Amin. Nah, tema kita hari ini, ya, yang diberikan pada kita hari ini adalah sukacita di tengah penderitaan. Sukacita di tengah penderitaan. Kita buka firman Tuhan sama-sama, yaitu firman-Nya dari Filipi yang pertama ayat 3 sampai 5. Oke. Kita baca bersama-sama. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.
Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sukacita di dalam penderitaan. Saya tidak tahu apakah masa penderitaan yang dimaksud di dalam Alkitab kira-kira mirip kayak sekarang. Tetapi kalau kita baca, sebenarnya mungkin masa penderitaan yang dimaksud nanti mungkin lebih susah dari sekarang. Mungkin, saya tidak mengerti, tapi sepertinya kira-kira begitu. Tapi paling tidak apapun itu, masa pandemi ini jadi masa yang berdampak cukup berat mungkin buat beberapa dari kita. Saya tidak ngerti, ada beberapa, mungkin 1-2 orang atau lebih di antara kita yang mungkin jadi susah bisnis, susah dalam keuangan, mungkin juga susah waktunya karena tiba-tiba harus jadi guru segala di rumah. Dan saya juga tidak tahu, mungkin ada beberapa di antara kita ngalamin PHK hari-hari ini. Dan saya tidak ngerti ada berapa banyak yang ngalamin kesusahan di akhir-akhir ini. Dampaknya terasa sekali. Tetapi mari kita bersama belajar hari ini bahwa gimana firman menasehati kita untuk tetap bersukacita di dalam penderitaan. Apapun itu, jangan sampai sukacita kita hilang. Nah, yang pertama, saudaraku, alasannya begini. Sukacita atau mengucap syukur itu mudah. Sama-sama katakan dengan saya, bersukacita atau mengucap syukur itu mudah. Ya, mudah kalau kita menemukan alasan yang tepat untuk itu. Bersukacita atau mengucap syukur itu mudah, tidak susah. Asal kita punya alasan yang tepat untuk itu. Kalau fokus hidup kita cuman mengarah kepada hal-hal yang susah, corona, covid, susah buat kita untuk bersukacita. Kalau fokus kita cuman mengarah kepada ya ndak bisa pergi-pergi, penghasilan berkurang, saya kena PHK, saya harus begini, harus begitu, zaman susah, maka kita akan susah terus. Sulit buat kita untuk bersukacita. Tetapi kalau fokus kita bisa sedikit berubah dibanding itu semua, mungkin di antara kita bisa mencari alasan, dan saya percaya banyak alasan bagi kita untuk tetap mengucap syukur dan bersukacita. Menurut saya, saudaraku, sekalipun kita mau bersedih setengah mati, keadaan sekarang tidak akan berubah otomatis, betul ya? Anda mau nangis, kita mau nangis seharian juga keadaan tidak berubah. Tetapi kalau kita mau fokus sama hal yang lebih baik, saya percaya bahwa mungkin masa-masa ini akan lebih mudah untuk kita lewati bersama. Saya percaya demikian. Daripada kita mikir sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyusahkan kita, penghasilan kita yang berkurang dan lain sebagainya, maka otomatis kita akan jadi susah terus. Sederhana aja contohnya. Mungkin kalau kita ngalamin sakit kepala gitu ya, lagi sakit kepala, atau mungkin penyakit yang paling gak enak menurut sebuah lagu yaitu sakit gigi gitu. Kalau kita fokus sama penyakitnya, ya kita mikir sakit gigi, sakit kepala, sakit gigi, sakit kepala. Bisa enggak kira-kira kita beraktivitas sehari-hari? Atau mungkin yang lebih sederhana aja deh, rasa lapar misalnya. Orang Indonesia kan kalau lapar kan enggak bisa ngapa-ngapain, katanya gitu. Kalau kita fokus sama lapar, kira-kira kita bisa beraktivitas dengan baik enggak? Kita mikir mau ngapain, malas nih lapar. Yuk kita pergi, malas lapar. Kamu harus bikin ini, malas lagi lapar, makan dulu, pikirnya lapar terus. Tapi kalau kita fokus sukacita melakukan kegiatan kita apapun itu, mau main game, kerja seneng, ketemu teman seneng, olahraga seneng, bahkan banyak dari antara kita bisa lupa makan, betul apa tidak? Kalau fokus kita bukan sama kesusahan kita, tapi kita fokus sama kebaikan, kadang-kadang hal-hal yang lain bisa kita lupakan. Banyak orang yang saat ini jatuh, sedih, payah, lesu, karena fokus sama hal yang buat saya di luar kendali kita. Kita mau seperti apapun, kita tidak bisa hilangkan pandemi ini sekarang dalam hidup kita. Kita mau susah seperti apapun, kondisi ini akan tetap ada. Lebih baik daripada kita fokus sama pandemi ini, mari kita fokus sama banyak kebaikan Tuhan yang lain. Rasul Paulus ayatnya bagus sekali. Ini ayat yang buat saya sederhana tapi bagus sekali. Paulus bilang begini, aku mengucap syukur kepada Allah setiap apa? Aku ingat kamu. Alasan Paulus untuk mengucap syukur apa? Ingat kamu, ingat jemaat di Filipi maksudnya, ingat jemaat bersukacita loh.
Bukan berarti Paulus lagi dalam keadaan yang semuanya baik, tidak ada kesusahan, tidak. Paulus dikatakan juga kelaparan, kekurangan. Dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Dia mungkin juga, dan Anda harus ingat Paulus nulis kitab ini di mana? Di penjara. Tetapi coba alasan sukacita. Coba kalau dia mikir aku di penjara susah, udah cinta Tuhan di penjara pula. Ya ngapain ikut Tuhan, kan gitu-gitu pikirannya. Tapi Paulus tidak mikir itu. Paulus tidak fokus ke sana. Paulus bilang begini, aku mengucap syukur kepada Allah ketika aku mengingat kamu. Alasannya sederhana sekali. Dan aku berdoa untuk kamu dengan apa? Sukacita. Alasannya simple. Coba saudaraku, para wanita, kalau di rumah sekarang kau nonton masih sama suami atau sama anak, bilang gini, apapun keadaan lagi susah, tetapi aku mengucap syukur karena masih ada kamu. Wah, pasti rumah tangga jadi indah. Amin. Ya, semoga jangan berdampak kepada pertambahan populasi di dunia ini. Tapi suasana bisa beda, sekalipun susah. Sekedar kata-kata sederhana, kita lagi susah ya, makan mungkin kita lagi terbatas, tapi paling tidak masih ada kamu sayang. Kita punya alasan banyak untuk mengucap syukur. Jangan fokus sama kesusahan, fokus sama kebaikan. Dan Anda akan bisa bersuka cita mengucap syukur atas hari-hari ini. Saya ada beberapa teman yang jujur ya, ketika kita lihat media sosialnya hari-hari ini, itu kadang-kadang nyebelin. Susah nih kerja, enggak dapat kerjaan. Covid kapan berakhir? Susah makan mulai susah dan lain sebagainya. Gara-gara Covid. Tapi di satu sisi, saya melihat banyak orang yang dalam kesempatan ini tetap bisa berjuang dan mencukupi kebutuhannya. Bahkan ada yang bisa lebih baik kehidupannya. Ini bukan masalah Covid, tapi masalah sikap hati kita. Kalau kita mau menyikapinya dengan baik dan fokus kepada kebaikan, saya percaya kita tetap bisa menghidupi hari ini dengan sukacita. Amin, saudaraku. Itu yang pertama, sukacita itu mudah. Sukacita tidak susah kalau kita punya alasan yang tepat. Nah yang kedua, penderitaan itu baik. Penderitaan tidak selalu buruk, tetapi penderitaan itu bisa baik. Yang pertama, ucap syukur mudah. Yang kedua, penderitaan itu baik. Ya, kalau tidak percaya, saudaraku, Anda bisa lihat nggak murid-murid Tuhan itu sekalipun didera, sekalipun dihina, sekalipun mengalami kesusahan, tetapi lihat hidup mereka tetap bersukacita. Susah loh, ya, tapi tetap sukacita. Dihina loh, ya, dikejar orang mau dibunuh loh, ya, tapi tetap sukacita loh. Kok bisa ya? Karena ketika mereka menderita, mereka tahu itu baik. Yaitu apa? Mereka tahu ada tujuan yang lebih mulia. Kenapa mereka harus menderita? Kenapa mereka harus ngalamin kesusahan? Kenapa mereka harus menerima ini? Karena mereka tahu itu semua untuk kebaikan di masa yang datang. Coba kalau kita bisa mikir seperti itu. Masa seperti ini, ketika kita susah, pakai kesusahan kita untuk membangun hidup kita sebaik mungkin. Dan kita harus percaya bahwa masa depan yang disiapkan Tuhan adalah masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Maka kita bisa menjalaninya dengan sukacita. Saya mau kasih contoh. Kebetulan kesaksian ini dari orang yang kita kenal, jadi pasti valid. Ada seorang petinju gitu ya. Anda tahu kalau dia lagi mau bertanding kepada lawan yang mungkin eventnya bergengsi, perebutan gelar juara dunia misalnya. Maka yang dilakukan adalah mulai hari ketika dia dapat pengumuman dia akan bertanding suatu saat nanti, maka orang ini bisa mengurung dirinya sendiri. Dia mulai mengurung diri dengan pelatihnya. Lalu mulai hari itu dia tidak makan lagi yang enak-enak. Oh ya toh, itu kan menyiksa buat beberapa orang. Tidak boleh makan daging, tidak boleh makan lain sebagainya. Makannya semua ditakar dengan baik. Makannya semuanya diatur dengan sedemikian rupa. Puasa juga, ya kan? Makan secukupnya. Latihannya keras, lebih keras dari biasanya. Ya, dia melatih dirinya sedemikian rupa, seolah-olah seperti orang menyiksa dirinya sendiri. Mengurung diri, dan makin penting pertandingan, dia akan mengurung diri makin lama. Bisa mingguan, sampai mungkin bisa bulanan loh. Bulanan. Tetapi dia akan mengalami penderitaan itu. Ya, dia akan menyiksa dirinya dengan sebutan bukan siksaan, tapi latihan. Susah enggak? Susah. Tapi dia enggak pernah bilang itu penderitaan. Susah ya, tapi dia menyebutnya sebagai latihan. Gunanya untuk apa? Karena waktu dia latihan, dia tahu untuk mengejar sesuatu yang lebih baik untuk hidupnya. Dan ketika dia ngerti bahwa masa depan lebih baik, kalau aku berlatih dengan baik, sekalipun susah, lebih baik, maka dia akan mengalami itu dengan sukacita. Dia akan tetap bersyukur. Aku kurang latihan, latihan lagi, sakit, enggak masalah, latihan lagi.
Karena begitu suatu saat dia mengalami pertandingan itu dan dia menang, dia tahu ada upah yang akan dia terima. Saudaraku, mari kita berpikir, penderitaan kita tidak berhenti sampai di sini. Kalau Anda cuma mau mikir susah sekarang, kasihanlah, waktunya habis. Ya, tapi paling tidak pikir, pakai waktu penderitaan ini, jangan sebut penderitaan, tapi latihan supaya kita punya masa depan yang lebih baik. Rasul Paulus ngajarin begini. Di dalam kelemahannya, justru dia mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam kelemahan dia, justru kuasa Tuhan itu jadi nyata. Benar atau tidak? Ketika dia membanggakan hidupnya, dia tidak banggakan pelayanannya, dia tidak banggakan apa yang dia punya, tapi dia banggakan gini, karena aku punya kelemahan. My weakness. Justru di dalam kelemahan, aku susah ini, aku ngerasain kasih karunia Tuhan begitu besar atas hidupku. Coba kita punya mindset ini, saudaraku. Jangan tangisi penderitaanmu hari ini. Bahkan jangan sebut masa-masa susah ini sebagai penderitaan. Sebut sebagai masa latihan. Supaya hidup kita dibentuk makin serupa dengan Tuhan. Dan ketika kita melewati masa ini, percaya bahwa masa depan disediakan lebih baik untuk Anda dan saya. Amin. Jalani hidup kita dengan sukacita. Itu yang kedua. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah begini. Ingat, di tengah penderitaan kita, kesusahan kita, ada kasih karunia Tuhan. Jangan lupakan satu sisi penting ini, saudaraku. Anda kalau fokus sama PHK dan lain sebagainya, kita susah. Tapi jangan lupakan, ada kasih karunia Tuhan yang masih bekerja untuk setiap kita. Sekalipun tidak terlihat, percaya kita diberkati, ada kasih karunia Tuhan. Nah, cuman yang menarik dari kasih karunia Tuhan itu begini. Firman Tuhan Mazmur 37 ayat yang keempat berkata begini. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dikatakan gimana? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Cara Tuhan sama cara kita beda. Kadang-kadang kita ini baru mengucap syukur, baru bersuka cita kalau kita memperoleh sesuatu. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak bekerja seperti itu. Kasih karunia Tuhan itu bekerjanya begini. Ketika kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, ketika kita naikkan ucapan syukur dengan sukacita, justru disitulah baru kita merasakan, menerima kasih karunia Allah yang begitu besar. Tuhan tidak senang sama orang yang sukanya sungut-sungut, yang selalu komplain, yang dari kata-katanya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi justru kalau Anda mau lihat di Alkitab, orang-orang yang sekalipun susah, tetapi tetap dapat bersyukur, bersuka cita, disitulah mereka menerima pertolongan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Ada satu prinsip, saudaraku, yang saya mau bagikan hari ini, dan diingat dengan baik. Karena kita tidak ngerti masa ini akan berapa lama, berapa panjang. Bisa pendek, bisa panjang, kita tidak tahu. Tapi ingatlah sesuatu hal ini, supaya hidup kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Oke? Kasih karunia Tuhan, itu bahasa Inggrisnya sederhana, namanya grace. Ya. Dan Anda tahu mengucap syukur, bahasa Inggrisnya itu adalah gratitude. Gratitude itu dari kata grace dan attitude. Artinya sikap kita terhadap grace-nya Tuhan, terhadap kasih karunia Tuhan, itu namanya gratitude, mengucap syukur. Bahasa Yunani dari kasih karunia itu charis. Jadi kalau ada anak yang namanya charis itu nama yang baik, namanya kasih karunia, charis. Nah, kata Yunani dari mengucap syukur yang dinaikkan dengan limpah sukacita itu eucharisteo. Sikap kita untuk menerima charis itu sendiri, menerima kasih karunia Tuhan. Jadi intinya, artinya kira-kira begini. Mengucap syukur yang dinaikkan dengan sukacita itu adalah cara yang paling tepat untuk menerima kasih karunia Tuhan yang disediakan buat kita. Kasih karunia Tuhan tidak bisa diterima dengan sungut-sungut, saudaraku. Kasih karunia Tuhan tidak bisa diterima dengan omelan, dengan komplain, tidak bisa. Tetapi cara menerima kasih karunia Tuhan yaitu cuma satu. Ketika kita mau mengucap syukur senantiasa dengan sukacita. Contoh saya mau cerita. Belum lama tapi ya mungkin beberapa bulan yang lalu karena pelayanan sudah tidak boleh pergi kemana-mana. Kurang lebih kalau tidak salah ingat bulan Desember. Itu saya pelayanan bertiga, cukup jauh, yaitu di daerah Kalimantan. Dari sebuah kota besar bandara, masih jalan kira-kira 8 jam. Selama di pesawat ada satu hal yang saya mau ceritakan. Ada obrolan kita, yaitu teman saya salah satunya baru beli sebuah handphone yang sangat
keren pada masa itu. Ya sekarang sih sudah ada satu tingkat lebih bagus daripada dia. Tapi itu yang paling mahal lah pada waktu itulah kira-kira gitu. Jadi kita ini kayak orang katrok gitu loh, handphone kan kita biasa aja. Jadi kita tanya itu handphone bagus kenapa mahal, bisa apa aja. Ternyata videonya bagus, bisa edit ini itu dan lain sebagainya. Jadi di pesawat kita dipamer-pamerin lah, kita seneng handphone mahal tuh memang bagus ya. Nah yang pertama ketika kita sampai tempat pelayanan kita 8 jam dari kota besar itu. Yang pertama di sana tidak ada sinyal. Jadi sudah sampai sana kan kita sampai di bandara malam jam 10 jam 11, kita sampai di kota itu kurang lebih pagi lah gitu. Sampai sana tidak ada sinyal. Jadi tiba-tiba yang pertama saya nyadarin begini, itu handphone mau secanggih apapun, tidak ada sinyal tidak bisa telepon bro. Tidak ada sinyal tetap aja tidak bisa mau ngapa-ngapain, ya toh? Mau ngedit, mau diupload Instagram, piye carane? Nggak ada sinyal ya. Nah habis itu kita tidak terlalu peduli sama itu. Lalu kemudian kita di sana latihan pelayanan dan lain sebagainya, karena malamnya kita kembali, jadi pikir malamnya kita akan dapat sinyal lagi. Nah ketika malam hari ya, karena mungkin cari sinyal terus dia lupa matiin, dia mau cas. Yang paling hebat, dia enggak bawa kabelnya. Padahal kabel handphone baru itu beda sama kabel-kabel yang lama, kita enggak punya itu semua. Jadi tiba-tiba di malam hari dia bilang gini, handphone ini buat apa mahal-mahal, ya enggak bisa nyala, enggak ada gunanya. Satu, enggak ada sinyal, dua, dia enggak punya charge. Dan enggak ada orang punya chargeran handphone baru di sana di daerah itu. Dia cuma punya satu-satunya. Dan dia bilang nanti belilah di bandara, ya di kota besar. Di sana enggak ada gunanya sama sekali. Mau handphone semahal apapun, di tempat seperti itu, enggak ada sinyal, enggak ada casan, enggak berguna sama sekali. Saya mau kasih tahu, hidup kita hari ini, mau seberapa apa yang kita miliki, tapi tanpa kita punya ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan, saya mau kasih tahu, enggak ada gunanya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan tidak bisa diterima dengan sungut-sungut. Cara satu-satunya untuk mengaktifkan kelebihan-kelebihan, fitur-fitur yang hebat daripada kasih karunia Tuhan yang kita percaya sampai hari ini, cuma satu caranya. Waktu kita punya Eucharisteo, ucapan syukur, gratitude. Ketika kita naikkan syukur kepada Tuhan dengan sukacita, maka saya percaya hari itulah kasih karunia Tuhan akan bekerja untuk Anda dan saya. Amin. Jangan berhenti bersukacita, karena tanpa sukacita ucapan syukur percuma mau jadi Kristen. Kasih karunia Tuhan pun tidak akan begitu berarti, karena kita tidak terima dengan baik. Tapi begitu kita bersukacita, saya percaya ada banyak hal besar terjadi. Kita akan mulai merasakan ternyata memang sungguh Tuhan baik. Dan saya percaya saudaraku, hari ini suatu saat ketika kita bisa melaluinya, hari ini akan jadi sejarah yang baik untuk iman kita. Di dalam masa kesusahan kita tetap bertahan, percaya, bersukacita bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Haleluya. Tetap bersukacita, jangan lemah, jangan letih lesu pada masa susah seperti sekarang. Tapi bangkitkan roh kita, sukacita kita, ucapan syukur kita. Dan kita akan melewati semua ini bersama dengan baik bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Badai topan datang menerpaku, tanganmu menopangku. Dalam kelemahan, dalam ketakutan, firman-Mu meneguhkanku. Oh Yesusku, ku berseru, ku percaya mujizatnya, pertolongannya sungguh sempurna. Kuasanya pasti akan tiba, nyata pada waktunya.
akanku. Oh Yesusku, ku berseru, ku percaya mujizatnya, pertolongannya sungguh sempurna, kuasanya pasti akan tiba, nyata pada waktunya. Tetap percaya mujizatnya pasti terjadi, saudaraku. Jangan jadi lemah, tapi percaya pertolongannya sempurna buat setiap kita. Oh, ku percaya mujizatnya, pertolongannya sungguh sempurna, kuasanya pasti akan tiba, nyata pada waktunya. Mujizatnya, oh sungguh sempurna, kuasanya pasti akan tiba, nyata pada waktunya. Kuasanya pasti akan tiba, nyata pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, sungguh kami naikkan ucapan syukur kami. Kami siap Tuhan untuk bersuka cita senantiasa. Bukan karena melihat keadaan yang terjadi, tetapi karena kami mau melihat Tuhan, bahwa tetap ada kuasa yang terjadi, yang menolong, yang menyertai setiap kami. Apapun keadaan hidup kami percaya sungguh ada kasih karunia Tuhan yang tidak berhenti dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau sediakan. Kalau boleh sekali lagi kami mau percaya, bantu kami untuk tetap percaya bahwa semua baik, semua sempurna. Tuhan tidak jahat, Tuhan punya rencana yang lebih indah dari yang kami bayangkan. Kalau toh kami harus mengalami yang namanya kejatuhan pada saat ini, kami tahu betul bahwa firman-Mu berkata kami tidak akan pernah sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melihat segala sesuatu, bukan fokus pada kesusahan, tapi fokus pada hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk segala hal kecil yang Tuhan kasih buat kami. Kami masih hidup, kami masih sehat, masih punya pasangan yang baik, masih punya keadaan semuanya baik. Anak-anak juga masih di rumah, masih sekolah. Sekalipun online semuanya tetap kami bisa menikmati. Masih ada berkat jasmani yang kami boleh makan setiap hari. Sekalipun terbatas pun tetap kami punya. Apapun itu, ajarkan kami untuk melihat segala sesuatu yang baik daripada fokus kepada sesuatu yang jahat. Terima kasih Bapak. Di tengah ibadah ini kami juga mau berdoa. Tuhan kiranya beri pertolongan di masa seperti ini. Ada orang-orang yang bekerja dengan sungguh untuk menolong. Ada perawat, dokter yang menolong dengan sungguh-sungguh. Mereka yang berhadapan langsung dengan para pasien, Tuhan sertai. Biar niat baik mereka disertai dengan penyertaan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai semua ini berlalu, Tuhan sertai mereka. Kiranya apa yang mereka lakukan boleh dilihat oleh banyak orang dan banyak orang boleh bersyukur. Masih ada orang-orang yang mau berhadapan langsung, menolong, membantu sesama dengan menghadapi pasien dan lain sebagainya. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami saat ini terdampak oleh virus COVID-19. Tuhan sertai. Kami percaya Tuhan, tubuh kami ini diciptakan dengan baik, dengan sempurna, seperti
Tuhan sendiri menciptakan sejak semula. Kami percaya kalau Tuhan izinkan sakit penyakit, Tuhan tolong kami untuk menghadapi ini semua, melewatinya bersama Tuhan. Kami percaya kalau kami di dalam Tuhan, bahkan sekalipun minum racun maut, Engkau berkata kami tidak binasa. Kami boleh sakit, tapi jangan biarkan kami lemah imannya. Jangan biarkan kami mulai turun keadaannya lesu, maka itu akan membuat kami lebih buruk. Bantu setiap kami yang ngalamin hal ini, supaya kami boleh tetap kuat. Dan kami percaya masa-masa ini pun akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Arahkan hati tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan. Diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkati pelayananmu oleh Tuhan. Diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kehidupan hari-hari ini oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, hidupmu boleh jadikan keberhasilan, untuk kecukupan, untuk kelimpahan, untuk kemuliaan namanya. Dan apapun yang dialami hari ini, berkat Tuhan ada buat setiap kita di tempat ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengannya, dan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama katakan amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu